Malam itu menjadi malam yang paling panjang dan menyiksa dalam hidup Kirana. Sebagai seorang istri yang taat, ia selalu berusaha mendampingi suaminya dalam setiap keadaan. Ia merapikan pakaian suaminya di rumah, memastikan Bima tampil sempurna di hadapan seluruh rekan kerjanya. Pesta perayaan tempat Bima bekerja malam ini dihadiri oleh 200 tamu undangan di sebuah gedung megah di Surabaya. Suara alunan musik terdengar mengiringi langkah para tamu yang saling melempar senyum dan berbincang hangat. Kirana duduk diam di sudut ruangan. Ia mengenakan pakaian yang tertutup dan hijab yang rapi menutupi kepalanya. Pandangannya tidak lepas dari sosok suaminya yang sedang berdiri di tengah kerumunan banyak orang. Bima tertawa lepas memegang gelas minuman dan menerima pujian dari banyak pihak atas keberhasilannya meraih posisi petinggi. Kirana hanya bisa tersenyum tipis melihat suaminya bahagia. Meskipun di dalam hatinya ia tahu betul siapa yang sebenarnya mengerjakan semua rencana bisnis yang membuat Bima berada di puncak kesuksesan. Kirana telah mengorbankan banyak hal demi Bima. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam merancang strategi bisnis. Namun ia memilih menyembunyikan semua kemampuannya. Ketika Bima terlelap, Kirana duduk di depan komputer jinjingnya untuk menyusun laporan, membuat analisis pasar, dan mengetik rancangan proyek yang akan dibawa oleh Bima ke kantor seolah-olah itu adalah hasil pemikirannya sendiri. Kirana melakukan semua itu atas dasar cinta dan pengabdian. Ia berpikir bahwa kesuksesan suami adalah kebahagiaan bagi istri. Namun perlakuan Bima mulai berubah. Semakin tinggi jabatan yang ia raih, semakin angkuh pula sikapnya. Bima mulai sering merendahkan Kirana, menganggapnya tidak lebih dari sekadar wanita rumahan yang tidak mengerti kerasnya dunia luar. Lamunan Kirana terpecah ketika seorang wanita mendekatinya. Wanita itu adalah Sheila, rekan kerja Bima yang selama ini selalu menunjukkan sikap kurang bersahabat kepada Kirana. Sheila menatap Kirana dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. "Kasihan sekali melihatmu duduk sendirian di sudut ini, Kirana. Sementara suamimu sedang bersinar di tengah sana, kau terlihat seperti orang asing yang salah tempat. Tempat ini dipenuhi oleh orang-orang berpendidikan tinggi dan memiliki peran penting di dunia bisnis. Kau pasti merasa sangat bosan karena tidak mengerti apa yang kami bicarakan," ucap Sheila dengan nada menyindir. Kirana tetap tenang dan tidak membalas ucapan Sheila. Ia tidak ingin membuat keributan di acara penting suaminya. Ia hanya menundukkan kepala, berharap Sheila segera pergi meninggalkannya. Namun, sikap diam Kirana justru membuat Sheila semakin berani. Sheila tertawa kecil lalu melangkah pergi bergabung kembali dengan kelompok Bima. Dari kejauhan, Kirana bisa melihat Sheila membisikkan sesuatu kepada Bima dan kemudian keduanya tertawa bersama sambil melirik ke arah Kirana. Ada rasa perih yang menjalar di dada Kirana, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya perlu bertahan beberapa jam lagi sampai acara ini selesai. Tiba-tiba pembawa acara meminta perhatian seluruh tamu. Acara puncak akan segera dimulai. Bima dipanggil ke atas panggung pementasan untuk memberikan pidato atas pencapaian luar biasanya. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan besar itu. Bima melangkah dengan penuh percaya diri. Ia memegang pengeras suara dan mulai merangkai kata-kata manis tentang kerja keras, visi masa depan, dan keteguhan hati. Semua orang mendengarkan dengan penuh kekaguman. Bima benar-benar menikmati panggung kemegahannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak pernah diduga oleh siapapun, terutama oleh Kirana. Di tengah pidatonya, Bima tiba-tiba menunjuk ke arah sudut ruangan tempat Kirana duduk. Sorot lampu seketika mengarah kepada Kirana, membuatnya silau dan kebingungan. Seluruh pandangan tamu undangan kini tertuju padanya. Bima tersenyum sinis, sebuah senyuman yang membuat hati Kirana berdebar tidak karuan. Bima lalu turun dari panggung berjalan menghampiri Kirana dan menarik tangan istrinya itu dengan kasar. Kirana berusaha menahan langkahnya, namun tenaga Bima terlalu kuat. Bima menyeret Kirana naik ke atas panggung pementasan di hadapan 200 pasang mata yang menatap mereka dengan penuh tanda tanya. "Saudara-saudara sekalian, kalian semua tahu bahwa di balik kesuksesan seorang pria ada wanita di belakangnya. Tapi mari kita jujur, tidak semua wanita memiliki nilai yang sama. Lihatlah wanita di sebelahku ini," ucap Bima lantang memecah keheningan. Kirana menunduk,
Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan suaminya. Namun perasaannya mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Dia adalah istriku. Tapi apa yang dia lakukan setiap hari? Hanya memasak, menyapu, dan mencuci pakaian. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis besar yang kita jalankan. Dia tidak memiliki kontribusi apapun dalam kesuksesanku. Bahkan terkadang aku merasa dia hanyalah beban yang menghambat langkahku untuk terbang lebih tinggi. Seru Bima lagi dengan nada yang sangat merendahkan. Beberapa tamu mulai tertawa mendengar ucapan Bima. Sheila yang berdiri di barisan paling depan tertawa paling keras. Kirana merasa dunianya runtuh. Pria yang selama ini ia bantu dengan seluruh tenaga dan pikirannya, pria yang selalu ia layani dengan penuh kasih sayang, kini sedang menghancurkan harga dirinya di depan ratusan orang. Air mata mulai menetes membasahi pipi Kirana. Namun, Bima belum selesai. Bima mengangkat pengeras suara lebih dekat ke mulutnya. Untuk merayakan kesuksesanku, aku ingin melakukan sebuah permainan kecil. Kulelang istri tak berguna ini seharga Rp300.000. Siapa yang mau untuk cuci piring di rumah? Teriak Bima sambil tertawa terbahak-bahak. Tawa meledak di seluruh ruangan. Ratusan tamu undangan ikut menertawakan Kirana. Suara tawa mereka terdengar seperti sambaran petir di telinga Kirana. Ia merasa sangat hina, tidak berharga, dan diinjak-injak. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang membelanya. Mereka semua menikmati penderitaan dan rasa malu yang sedang dialami Kirana. Bima memandang Kirana dengan tatapan puas, merasa dirinya begitu berkuasa hingga bisa melakukan apa saja. Namun di tengah gemuruh tawa yang menyakitkan itu, sebuah suara berat dan tenang tiba-tiba memotong kebisingan. Suara itu tidak keras, namun entah bagaimana mampu membuat seluruh ruangan langsung terdiam. Aku mau, ku bayar 50 miliar. Tawa semua orang terhenti seketika. Hening merayap ke setiap sudut ruangan. Bima yang tadinya tertawa lebar kini membeku. Ia mencari arah sumber suara tersebut. Di sudut lain ruangan, seorang pria tinggi berjas sangat rapi dan memancarkan wibawa yang luar biasa sedang berdiri. Pria itu menatap lurus ke arah panggung dengan sorot mata yang tajam dan mematikan. Pria itu melangkah maju secara perlahan, membiarkan cahaya lampu menerangi wajahnya dengan jelas. Kirana mengangkat wajahnya dan menatap pria itu. Ia sangat kaget. Ia mengenal wajah itu dari berbagai berita ekonomi nasional. Pria itu adalah Aris, pimpinan tertinggi dari perusahaan raksasa yang baru saja mengambil alih kepemilikan tempat Bima bekerja. Wajah Bima yang tadinya penuh kesombongan kini berubah pucat pasi. Tangannya yang memegang pengeras suara mulai bergetar hebat melihat siapa yang baru saja berbicara. Langkah kaki Aris terdengar mantap memecah keheningan mutlak yang menyelimuti seluruh ruangan. Tidak ada satupun dari 200 tamu undangan yang berani mengeluarkan suara. Mereka semua menahan napas, menyadari bahwa sosok yang sedang berjalan menuju panggung adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas nasib pekerjaan mereka semua. Aris adalah seorang pemimpin muda yang dikenal bertangan besi, sangat cerdas, dan tidak pernah bermain-main dengan ucapannya. Kehadirannya di acara perayaan ini saja sudah merupakan sebuah kejutan besar. Apalagi keterlibatannya dalam insiden memalukan yang baru saja diciptakan oleh Bima. Bima mundur selangkah ketika Aris menaiki tangga panggung. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Bima. Kesombongannya menguap tidak tersisa, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Ia sadar bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Namun, ia sama sekali tidak mengerti mengapa bos besarnya ikut campur dalam lelucon kasarnya. Aris berdiri tepat di hadapan Bima. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada pria yang sedang gemetar itu, Aris merogoh saku jas bagian dalamnya dan mengeluarkan sebuah buku kecil panjang. Ia juga mengeluarkan sebuah pena bermerek dari saku kemejanya. Aris menulis sesuatu di atas kertas tersebut dengan gerakan yang cepat namun tenang. Setelah selesai, ia merobek kertas itu dan melemparkannya tepat ke wajah Bima. Kertas itu melayang sebentar di udara sebelum jatuh ke lantai tepat di dekat ujung sepatu Bima. Bima menunduk melihat kertas itu dan matanya melebar seketika. Itu adalah sebuah cek resmi yang tertulis angka 50 miliar. Nilai yang sangat fantastis dan tidak masuk akal untuk sebuah lelucon. Ambil uang itu.
Mulai detik ini dia bukan lagi urusanmu, ucap Aris dengan nada dingin yang menusuk tulang. Bima tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terbuka dan tertutup tanpa menghasilkan suara apapun. Ia menatap Aris lalu menatap Kirana secara bergantian. Sementara itu, Aris mengalihkan pandangannya dari Bima dan menatap Kirana yang masih berdiri gemetar dengan air mata yang tersisa di pipinya. Tatapan tajam Aris melembut saat melihat wanita berhijab itu. Tanpa ragu, Aris mengulurkan tangan kanannya, meraih pergelangan tangan Kirana dengan lembut namun tegas dan menariknya menjauh dari Bima. Kirana yang masih dalam keadaan bingung dan sangat terguncang hanya bisa mengikuti langkah Aris. Ia berjalan menuruni panggung bersama pria itu. Kerumunan tamu yang berdiri di hadapan mereka secara otomatis membelah jalan memberikan ruang bagi Aris dan Kirana untuk melintas. Sheila yang sebelumnya tertawa paling keras kini mematung dengan wajah ketakutan. Ia menundukkan kepala dalam-dalam saat Aris berjalan melewatinya. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah mata Aris. Aris membawa Kirana keluar dari gedung pertemuan yang megah tersebut. Udara luar yang sejuk langsung menyambut wajah Kirana, memberikan sedikit ketenangan pada pikirannya yang kacau balau. Di depan pintu utama, sebuah kendaraan mewah berwarna gelap sudah menunggu dengan mesin menyala. Seorang pengawal berpakaian rapi segera membukakan pintu belakang. Aris mempersilakan Kirana masuk terlebih dahulu sebelum ia menyusul duduk di sebelahnya. Pintu ditutup dan kendaraan mewah itu pun perlahan bergerak meninggalkan pelataran gedung, meninggalkan Bima dan kehancuran harga dirinya di dalam sana. Di dalam kabin kendaraan yang luas dan kedap suara itu, suasana terasa sangat canggung. Kirana duduk dengan posisi kaku, meremas ujung bajunya sendiri. Ia masih belum bisa mencerna sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Ia dihina di depan ratusan orang, dicampakkan oleh suaminya sendiri dengan cara paling menyakitkan, dan kemudian diselamatkan oleh seorang miliarder yang tidak pernah ia kenal secara pribadi. Kirana memberanikan diri menoleh ke arah Aris yang duduk bersandar dengan santai sambil menatap keluar jendela. "Mengapa Tuan melakukan ini?" tanya Kirana dengan suara bergetar. "Saya tidak memiliki apa-apa. Saya hanyalah seorang istri yang baru saja dibuang oleh suaminya. Mengapa Tuan rela mengeluarkan uang sebanyak itu?" Aris menoleh perlahan menatap Kirana. Tidak ada raut iba atau kasihan di wajahnya, melainkan sebuah sorot mata yang penuh dengan penilaian dan ketegasan. "Aku tidak membelimu, Kirana. Singkirkan pikiran merendahkan diri itu dari kepalamu," jawab Aris tenang. "Lalu untuk apa Tuan memberikan uang sebanyak itu kepada Bima dan membawa saya pergi dari tempat itu?" tanya Kirana lagi. Kali ini nada suaranya terdengar lebih menuntut penjelasan. Aris mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak. Ia membuka sebuah laci kecil di dekat tempat duduknya dan mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna coklat. Aris menyerahkan dokumen itu ke pangkuan Kirana. Kirana menatap map itu dengan ragu, lalu perlahan membukanya. Halaman demi halaman ia buka dan matanya semakin membesar melihat isi dokumen tersebut. Di dalamnya terdapat salinan berbagai proyek besar, analisis data perusahaan, strategi pemasaran, dan catatan-catatan kecil yang sangat ia kenal. Itu semua adalah hasil karya pemikirannya sendiri selama 5 tahun terakhir. Karya yang selalu ia serahkan kepada Bima secara diam-diam. "Aku membelimu karena aku tahu rahasia terbesarmu selama 5 tahun terakhir, Kirana," ucap Aris memecah keheningan di dalam kendaraan. Kirana menatap Aris dengan perasaan tidak percaya. "Bagaimana Tuan bisa mendapatkan semua ini?" "Bima selalu memastikan tidak ada jejak namaku di setiap laporannya. Sebelum perusahaanku memutuskan untuk mengambil alih tempat suamimu bekerja, aku melakukan penyelidikan menyeluruh. Aku membaca semua rancangan kerja Bima. Rencananya luar biasa brilian. Namun ketika aku mewawancarainya, cara berpikirnya sangat dangkal. Dia hanya pandai berbicara, tetapi tidak memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang ia presentasikan. Aku menugaskan tim khusus untuk menyelidiki aktivitasnya dan aku menemukan kebenaran yang sangat mengejutkan. Semua dokumen penting selalu dikirim dari alamat rumahnya pada tengah malam. Dan melalui pelacakan yang lebih mendalam, aku menemukan bahwa orang di balik layar itu adalah kau, istrinya sendiri, jelas Aris. Kirana terdiam.
Semua kerja keras yang ia simpan rapat-rapat demi menjaga nama baik suaminya kini terbongkar di hadapan pimpinan perusahaan. Suamimu adalah pria bodoh yang baru saja membuang berlian demi sebuah batu kerikil. Dia melelang otak utama di balik kesuksesannya seharga 300.000 rupiah. Aku hanya memanfaatkan kebodohannya. Uang 50 miliar itu bukan untuk membelimu sebagai barang, Kirana. Itu adalah langkah pertamaku untuk menghancurkan kesombongannya dari akar, dan aku membutuhkanmu untuk menyelesaikannya. Jelas Aris dengan nada suara yang penuh keyakinan. Kirana menutup dokumen itu. Hatinya yang hancur kini mulai digantikan oleh perasaan lain. Penjelasan Aris seolah membangunkan sesuatu yang selama ini tidur di dalam dirinya. Kesadaran bahwa ia tidak berguna berganti menjadi kesadaran bahwa ia sangat berharga, dan kesadaran bahwa ia pantas mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik daripada sekadar ditertawakan di depan umum. Kendaraan terus melaju menembus jalanan, membawa Kirana menuju kehidupan baru yang akan segera mengubah takdirnya. Di dalam kendaraan mewah yang terus melaju membelah jalanan, keheningan menyelimuti Kirana. Pikirannya melayang jauh mengarungi waktu 5 tahun ke belakang. Ia mengingat setiap malam panjang yang ia habiskan di depan layar komputer jinjing, mengetik deretan angka dan menyusun strategi pasar hingga matanya terasa perih. Semua pengorbanan itu ia lakukan dengan ikhlas demi melihat senyum kebanggaan di wajah Bima. Ia rela menekan semua ambisinya sendiri, mengubur dalam-dalam impiannya untuk menjadi wanita karir yang mandiri, hanya agar suaminya bisa berdiri tegak di dunia bisnis yang penuh persaingan. Namun balasan yang ia terima benar-benar menghancurkan seluruh sisa kepercayaan dan rasa hormat yang ia miliki untuk pria itu. Dipermalukan, dihina, dan dilelang seperti barang rongsokan di depan ratusan pasang mata, adalah luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Aris yang duduk di sebelahnya tetap diam, memberikan waktu bagi Kirana untuk mencerna semua fakta yang baru saja terungkap. Pria itu menyadari bahwa menghancurkan sebuah kesetiaan yang sudah terbangun bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita. Namun, Aris juga melihat sebuah potensi besar yang terpendam di dalam diri Kirana. Ketegasan, kecerdasan, dan daya tahan wanita ini adalah senjata yang sangat mematikan jika diarahkan ke tujuan yang tepat. Aris tidak ingin bakat luar biasa ini terbuang sia-sia hanya karena seorang pria angkuh yang tidak tahu cara menghargai pasangannya. Tuan Aris, panggil Kirana dengan suara yang kini terdengar jauh lebih tenang dan mantap. Air matanya sudah mengering, menyisakan sorot mata yang tajam dan penuh tekad. Apa yang sebenarnya Tuan inginkan dariku? Tuan bilang ingin menghancurkan kesombongan Bima. Tapi mengapa Tuan membutuhkan bantuanku? Tuan adalah pemimpin perusahaan raksasa. Tuan bisa memecatnya kapan saja dan menghancurkan karirnya. Aris menoleh dan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan perhitungan matang. Memecatnya adalah hukuman yang terlalu ringan, Kirana. Jika aku hanya memecatnya, dia akan pergi dari perusahaanku dan mencari tempat kerja baru. Dia akan tetap merasa dirinya hebat dan akan menceritakan kebohongan kepada semua orang bahwa aku merasa terancam oleh kemampuannya. Orang seperti Bima tidak akan pernah belajar dari kesalahannya jika dia hanya kehilangan pekerjaan. Dia harus kehilangan segalanya. Dia harus menyadari betapa tidak berharganya dirinya tanpa ada dirimu di belakangnya. Aku ingin dia hancur oleh proyek dan ambisinya sendiri. Kirana mendengarkan dengan saksama. Kata-kata Aris terdengar sangat tajam, namun sangat masuk akal. Aku menawarkan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, lanjut Aris sambil menatap lurus ke dalam mata Kirana. Bantulah aku membongkar kebusukan Bima secara resmi di depan seluruh anggota Dewan Direksi. Tunjukkan kepada mereka siapa otak sebenarnya dari semua pencapaian luar biasa perusahaannya. Sebagai gantinya, aku akan melindungimu dari segala bentuk ancaman yang mungkin dia lakukan. Lebih dari itu, aku akan memberimu posisi yang selama ini menjadi hakmu, sebuah posisi pimpinan. Bantulah aku membongkar kebusukan Bima dan aku jamin kau akan mendapatkan keadilan yang kau cari. Kirana terdiam sejenak. Tangannya mengepal kuat di atas pangkuannya. Ia mengingat kembali tawa merendahkan Bima, tatapan sinis Sheila, dan sorak-sorai para tamu yang menertaukannya. Rasa sakit di dadanya perlahan berubah menjadi sebuah dorongan semangat yang menyala-nyala. Ia tidak boleh lagi menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangis di sudut ruangan.
Ia harus bangkit dan menunjukkan kepada dunia, terutama kepada Bima, siapa dirinya yang sebenarnya. Kirana menarik napas panjang, menatap Aris dengan penuh keberanian, lalu menganggukkan kepalanya dengan mantap. Aku setuju, ucap Kirana tegas. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mengambil kembali harga diriku dan menghentikan semua kebohongan Bima. Aris mengangguk puas. Kendaraan mewah mereka kemudian berbelok memasuki sebuah kawasan permukiman yang tenang dan sangat dijaga ketat di daerah Bandung, menuju sebuah rumah elegan yang telah disiapkan oleh Aris sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi Kirana. Titik balik ini akan mengubah sejarah hidup mereka. Sementara itu, suasana hati Bima berbanding terbalik dengan Kirana. Bima terbangun di tempat tidurnya dengan perasaan luar biasa gembira. Ia sama sekali tidak memikirkan kemana istrinya pergi atau bagaimana keadaan wanita itu. Perhatian utamanya hanya tertuju pada selembar kertas berharga yang tergeletak di atas meja kecil di samping tempat tidurnya. Cek bernilai 50 miliar rupiah. Angka yang membuat Bima merasa seperti raja dunia. Ia membayangkan rumah mewah baru, mobil cepat, dan investasi besar yang akan membuatnya semakin dihormati oleh rekan-rekannya. Sheila sempat meneleponnya, memuji tindakan beraninya dan membicarakan rencana masa depan mereka yang bergelimang harta. Dengan pakaian terbaiknya, Bima melangkah penuh percaya diri memasuki gedung bank terbesar di pusat kota. Ia berjalan melewati antrean nasabah biasa dan langsung menuju meja pelayanan khusus. Seorang pegawai bank wanita menyambutnya dengan senyum ramah. Bima melemparkan cek itu ke atas meja dengan gerakan pamer, menuntut agar dana itu segera dipindahkan ke rekening pribadinya. Pegawai bank itu menatap deretan angka di atas kertas lalu menatap Bima dengan pandangan terkejut. Ia segera memohon izin untuk memanggil pimpinan bank karena transaksi sebesar ini memerlukan persetujuan khusus. Bima duduk bersandar di kursi empuk, menyilangkan kakinya dengan sombong sambil menunggu. Ia mengamati sekeliling ruangan bank, merasa dirinya adalah orang paling penting di ruangan ini. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh-baya yang merupakan pimpinan cabang bank datang menghampiri Bima. Pria itu membawa cek milik Bima beserta sebuah map tebal berisi dokumen persyaratan. Wajah pimpinan bank itu terlihat serius, sangat bertolak belakang dengan senyum lebar di wajah Bima. "Selamat pagi, Bapak Bima. Kami telah memeriksa cek ini," ucap pimpinan bank sambil meletakkan dokumen di atas meja. "Bagus. Langsung saja pindahkan seluruh dananya ke rekening pribadiku. Aku punya banyak urusan bisnis yang harus diselesaikan hari ini," potong Bima dengan nada angkuh. "Maafkan saya, Bapak Bima. Namun dana ini tertahan dan tidak bisa dicairkan ke rekening pribadi Anda," jawab pimpinan bank dengan tenang. Senyum di wajah Bima seketika menghilang. "Apa maksudmu tertahan?" Cek itu ditandatangani langsung oleh Aris, pimpinan utama perusahaan raksasa tempatku bekerja. "Kau pikir itu cek kosong? Kau meragukan kekayaan bos besarku?" "Sama sekali tidak meragukan, Bapak. Dana ini memang ada dan nyata. Namun cek ini diikat oleh syarat dan ketentuan hukum perusahaan yang sangat ketat. Dana 50 miliar ini ditujukan atas nama perusahaan, bukan nama pribadi Anda, dan berstatus sebagai dana jaminan proyek. Bapak tidak memiliki kewenangan untuk mencairkannya secara tunai maupun memindahkannya ke rekening pribadi tanpa surat persetujuan dari tim hukum Tuan Aris." Bima terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdebar kencang saat kesadaran mulai menghantam pikirannya. Ia tidak membawa pulang hadiah 50 miliar, melainkan sebuah ikatan kontrak yang belum ia pahami sama sekali. Perasaannya mulai diselimuti kepanikan, menyadari bahwa permainan ini baru saja dimulai. Bima melangkah keluar dari gedung bank dengan langkah gontai. Udara yang hangat terasa sangat dingin menusuk kulitnya. Pikirannya kacau balau, mencoba memahami penjelasan rumit yang baru saja disampaikan oleh pimpinan bank. Uang 50 miliar yang ia banggakan, yang ia yakini akan mengubah jalan hidupnya menjadi seorang konglomerat, ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Uang itu memang ada, namun ia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Lebih buruk lagi, penjelasan tentang dana jaminan proyek membuat perasaannya sangat tidak enak. Saat ia baru saja akan membuka pintu kendaraannya di area parkir, telepon genggamnya berdering nyaring.
Bima melihat layar teleponnya dan mendapati sebuah nomor tidak dikenal memanggilnya. Dengan ragu, ia menekan tombol terima. Suara seorang pria yang terdengar sangat resmi dan tegas langsung menyapa telinganya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai ketua tim hukum dari perusahaan Aris. Jantung Bima berdegup semakin kencang saat mendengar nama bos besarnya disebut. Selamat pagi, Bapak Bima. Saya menelepon untuk mengonfirmasi bahwa Anda telah menerima dana jaminan senilai 50 miliar rupiah. Ucap perwakilan hukum itu tanpa basa-basi. Ya, aku menerimanya. Tapi pihak bank bilang aku tidak bisa mencairkannya. Apa maksud dari semua ini? Bos kalian memberikannya kepadaku di depan banyak orang sebagai pembayaran yang sah. Protes Bima dengan suara meninggi berusaha menutupi kepanikannya. Harap tenang, Bapak Bima. Tuan Aris adalah pengusaha yang selalu bertindak berdasarkan kontrak resmi. Cek yang Anda terima adalah dana jaminan operasional untuk proyek utama, sebuah rencana besar yang selama ini Anda ajukan kepada perusahaan kami. Sesuai dengan aturan perusahaan yang baru, siapapun pimpinan yang menerima dana jaminan ini secara otomatis menyetujui kontrak kerja khusus. Anda memiliki waktu 1 bulan penuh untuk merealisasikan proyek tersebut, hingga mencapai target keuntungan yang telah Anda tulis dalam proposal Anda sendiri. Bima menelan ludah dengan susah payah. Lalu bagaimana jika proyek itu membutuhkan waktu lebih lama atau ada kendala di lapangan? Itu adalah risiko yang sudah Anda setujui saat Anda mengambil cek itu dari tangan Tuan Aris. Jika dalam waktu 30 hari Anda gagal memenuhi target proyek, maka Anda akan dianggap melakukan pelanggaran kontrak berat. Hukuman atas pelanggaran ini adalah ganti rugi sebesar 100 kali lipat dari nilai jaminan serta tuntutan pidana atas penipuan bisnis. Kami memiliki seluruh dokumen yang menunjukkan kesanggupan Anda. Selamat bekerja, Bapak Bima. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Sambungan telepon terputus sebelum Bima sempat membalas satu kata pun. Ia mematung di samping kendaraannya. Tidak mampu menggerakkan kakinya. 100 kali lipat dari 50 miliar adalah angka yang tidak akan pernah bisa ia bayar seumur hidupnya. Bahkan jika ia menjual seluruh organ tubuhnya. Ancaman kurungan penjara atas tuduhan penipuan membayangi pikirannya bagaikan monster mengerikan. Ia segera masuk ke dalam mobil dan memacu kendaraannya menuju kantor dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di ruangan kerjanya, Bima mengunci pintu dari dalam, menyalakan komputer, dan membuka seluruh berkas proyek yang pernah ia serahkan kepada Dewan Direksi. Saat matanya membaca halaman demi halaman dokumen itu, Bima merasa kepalanya ingin pecah. Berkas itu dipenuhi oleh rumus perhitungan yang sangat rumit, analisis data pasar yang mendalam, dan proyeksi bisnis yang sama sekali tidak ia mengerti. Huruf dan angka di layar komputer tampak seperti bahasa alien baginya. Selama ini, Bima hanya menghafal beberapa inti kalimat yang disusun oleh istrinya untuk dipresentasikan di depan rapat. Ia tidak pernah benar-benar tahu bagaimana cara menjalankan proyek raksasa ini di lapangan. Otak di balik semua rencana cemerlang ini adalah istrinya. Kirana yang menciptakan semuanya, Kirana yang memahami alurnya, dan hanya Kirana yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran ini. Bima segera bangkit dari kursinya. Kepanikannya kini berubah menjadi keputusasaan. Ia harus menemukan Kirana sekarang juga. Ia yakin bahwa Kirana pasti sedang menangis meratapi nasibnya di suatu tempat, menunggu suaminya datang menjemput dan meminta maaf. Bima sangat percaya diri bahwa istrinya tidak akan pernah berani menolak perintahnya. Dengan bantuan seorang bawahannya yang memiliki jaringan pencarian, Bima akhirnya mendapatkan informasi mengenai sebuah lokasi di mana Kirana dibawa oleh kendaraan Aris. Bima segera melajukan kendaraannya menuju alamat yang diberikan. Ia membayangkan sebuah rumah penampungan sementara atau tempat tinggal seadanya. Namun begitu tiba di lokasi, Bima terkejut melihat sebuah bangunan tempat tinggal yang sangat mewah dan elegan dikelilingi oleh pagar tinggi dan taman yang tertata rapi. Ia memarkir mobilnya dengan sembarangan di tepi jalan, turun dari kendaraan dan langsung berlari menuju gerbang besi yang kokoh. Kirana, cepat keluar. Aku tahu kau ada di dalam. Teriak Bima sambil memukul-mukul gerbang besi itu dengan marah. Kau harus pulang sekarang juga dan mengerjakan proyekku. Jangan mencoba mempermainkanku. Kirana. Teriakan Bima memancing reaksi dari dalam.
Pintu gerbang kecil di samping pintu utama terbuka. Namun yang keluar bukanlah istri penurut yang ia harapkan, melainkan 4 orang penjaga keamanan berbadan tegap dan mengenakan jas hitam rapi. Mereka segera membuat barisan pertahanan di depan Bima, menghalangi pria itu untuk melangkah maju. Bima mencoba melawan, namun ia didorong mundur dengan mudah oleh salah satu penjaga. Saat Bima bersiap untuk melontarkan sumpah serapah, pintu gerbang utama yang terbuat dari besi ukir itu perlahan terbuka lebar. Pandangan Bima tertuju pada sosok yang baru saja melangkah keluar dari dalam pekarangan rumah. Matanya melebar tak percaya. Napasnya terhenti sesaat melihat pemandangan di depannya. Di sana berdiri Kirana, wanita yang selama bertahun-tahun hanya ia lihat mengenakan pakaian rumah yang sederhana. Kirana kini tampil sangat elegan dan memukau. Pakaiannya dirancang khusus dengan potongan yang sangat rapi dan menunjukkan kelas seorang pemimpin. Hijabnya ditata dengan gaya yang anggun, memberikan kesan tegas dan berwibawa pada wajahnya. Tidak ada lagi sisa-sisa tangisan atau kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah sorot mata yang tajam, dingin, dan penuh dengan kekuatan. Kirana berdiri di atas anak tangga teras menatap Bima yang kini terlihat sangat menyedihkan dan berantakan di bawah sana. Transformasi luar biasa ini membuat Bima tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa wanita di hadapannya saat ini bukan lagi istri penurut yang bisa ia bentak dan ia kendalikan. Permainan kekuasaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bima berdiri mematung di luar pagar besi. Matanya tidak berkedip menatap sosok wanita yang kini berdiri anggun di atas anak tangga teras rumah megah di hadapannya. Ia mengusap matanya beberapa kali seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Kirana yang selama ini ia kenal sebagai wanita pendiam, selalu menunduk dan hanya sibuk dengan urusan dapur, kini memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Tidak ada lagi wanita lemah yang bisa ia bentak sesuka hati. Wanita yang berdiri menatapnya dengan pandangan sangat dingin itu terlihat seperti seorang pemimpin besar yang tidak tertembus oleh ancaman apapun. 4 penjaga keamanan berbadan tegap masih berdiri kokoh menjadi dinding pemisah antara Bima dan Kirana, memastikan pria yang sedang dipenuhi amarah itu tidak bisa melangkah maju 1 sentimeter pun. Angin berhembus pelan membuat suasana di depan rumah megah itu terasa semakin tegang. Bima mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat. Harga dirinya sebagai seorang suami merasa sangat rinjak melihat istrinya dilindungi oleh orang-orang suruhan bos besarnya. Ia mencoba menenangkan napasnya yang memburu, lalu memasang wajah keras dan berteriak memecah keheningan. "Apa yang kau lakukan di sini, Kirana? Berhenti bermain-main dan segera kemasi barang-barangmu. Kau harus pulang bersamaku sekarang juga. Ada banyak pekerjaan besar yang harus kau selesaikan untuk proyek kantorku. Jangan membuatku semakin marah karena tingkah kekanak-kanakanmu ini," seru Bima dengan nada memerintah, berharap suara kerasnya bisa kembali menundukkan nyali istrinya. Namun, Kirana sama sekali tidak bergeming. Ia melangkah menuruni anak tangga dengan gerakan perlahan dan sangat tenang. Setiap langkahnya memancarkan rasa percaya diri yang membuat nyali Bima justru perlahan menciut. Kirana berhenti pada jarak yang cukup aman di balik barisan penjaga keamanannya. Ia menatap wajah suaminya lekat-lekat, mengamati garis wajah pria yang dulu sangat ia cintai, namun kini hanya menyisakan rasa muak di hatinya. "Aku sudah berada di rumahku, Bima. Aku tidak akan pernah kembali ke tempatmu, apalagi mengerjakan proyek konyol yang tidak pernah kau pahami itu. Mulai hari ini, kau harus menggunakan otakmu sendiri untuk mempertahankan jabatan yang kau banggakan," jawab Kirana dengan suara datar namun tajam, menusuk langsung ke pusat kesombongan Bima. Bima terkejut mendengar balasan Kirana. Selama bertahun-tahun menikah, belum pernah satu kali pun Kirana berani membalas ucapannya. Pria itu menelan ludah, mencoba mengubah taktik. Ia menyadari bahwa kekerasan dan bentakan tidak akan berhasil saat ini. Bima melembutkan ekspresi wajahnya, mencoba memasang wajah memelas dan penuh penyesalan yang biasa ia gunakan untuk menipu rekan bisnisnya. "Kirana, dengarkan aku. Kejadian di pesta itu hanyalah sebuah lelucon. Aku terbawa suasana karena terlalu banyak tekanan dari pekerjaan. Kau tahu sendiri aku bekerja sangat keras untuk masa depan kita. Aku minta maaf jika kata-kataku menyakitimu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi."
Sekarang tolonglah suamimu ini. Kau tahu aku bisa hancur jika proyek itu gagal. Apakah kau tega melihat pria yang kau cintai hancur? Jadilah istri yang baik dan bantu aku sekali ini saja. Rayu Bima dengan kata-kata manisnya. Kirana tersenyum sinis. Senyuman itu sama sekali tidak menyiratkan kehangatan, melainkan penuh dengan rasa jijik. Ia menggelengkan kepalanya pelan, merasa kasihan melihat betapa rendahnya cara berpikir pria di hadapannya ini. Kau melelang kehormatanku di hadapan ratusan orang dan menyebutnya sebagai lelucon. Kau menganggap kesetiaanku selama 5 tahun ini sebagai beban. Simpan kata-kata manismu untuk rekan-rekan palsumu di luar sana. Bima, bagiku semuanya sudah berakhir sejak detik kau menawar harga diriku, ucap Kirana mantap. Kirana kemudian memberi isyarat tangan kepada salah satu penjaga. Penjaga itu segera menyerahkan sebuah map dokumen kepada Kirana. Dengan langkah pasti, Kirana berjalan sedikit mendekat ke arah pagar besi, lalu menyodorkan dokumen itu kepada Bima. Ambil ini, tanda tangani hari ini juga, perintah Kirana. Bima menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membuka halaman pertama dan matanya langsung membelalak ketika membaca judul dokumen di bagian atas. Itu adalah surat gugatan cerai resmi. Jantung Bima seakan berhenti berdetak. Ia menatap Kirana dengan pandangan penuh amarah. Cita-citanya, karirnya, dan hidupnya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Dan wanita inilah satu-satunya kunci untuk menyelamatkannya. Namun wanita ini justru memberikan surat perpisahan. Kau gila. Aku tidak akan pernah menandatangani surat ini. Kau pikir kau bisa lari dariku begitu saja setelah semua yang kau dapatkan selama menjadi istriku? Kau bukan siapa-siapa tanpaku. Kau hanya wanita yang bersembunyi di balik kekuasaan Aris. Bentak Bima sambil merobek-robek surat cerai itu menjadi serpihan kecil dan melemparnya ke udara. Kertas-kertas itu jatuh berserakan di atas jalanan. Kirana tidak terkejut melihat reaksi kasar Bima. Ia sudah menduga pria pengecut ini akan melakukan hal seperti itu. Kirana hanya memandang serpihan kertas di tanah lalu menatap Bima dengan pandangan kasihan. Surat itu hanya salinan. Bima, kau bisa merobek 1000 lembar. Namun proses perpisahan kita akan tetap berjalan. Nikmatilah sisa-sisa kesombonganmu hari ini, karena besok kau akan kehilangan segalanya. Ucap Kirana dingin. Tanpa menunggu balasan dari Bima, Kirana membalikan badan dan melangkah kembali masuk ke dalam rumah megahnya. Penjaga keamanan segera menutup kembali pintu gerbang besi dengan rapat. Bima berdiri sendirian di luar pagar, berteriak-teriak penuh amarah mengutuk nama Kirana sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu dengan perasaan sangat kalut. Ia bersumpah akan menghancurkan Kirana dan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Suasana gedung perkantoran tempat Bima bekerja tampak sangat sibuk. Hari ini adalah jadwal rapat dewan direksi yang sangat penting. Seluruh pimpinan cabang dan anggota dewan diwajibkan hadir karena pimpinan tertinggi mereka, Aris, akan memperkenalkan orang baru yang akan menduduki posisi paling tinggi di jajaran dewan direksi. Bima merapikan jasnya berulang kali di depan cermin toilet. Ia telah menyusun berbagai alasan dan jawaban palsu jika ditanya mengenai rincian proyeknya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia memiliki kemampuan berbicara yang hebat dan ia pasti bisa mengelabui para dewan direksi seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Saat Bima berjalan menuju ruang pertemuan raksasa di lantai paling atas, ia berpapasan dengan Sheila. Wanita itu segera menghampiri Bima dengan senyum penuh arti. Sheila terlihat sangat antusias menyambut rapat hari ini. Kau terlihat sangat tampan dan siap hari ini, Bima. Aku yakin kau akan memukau dewan direksi dengan proyek milikmu. Dan tentang istrimu yang kampungan itu, lupakan saja dia. Dia sama sekali tidak pantas berdiri di samping pria hebat sepertimu. Bisik Sheila memuji sambil menata kerah jas Bima. Bima membusungkan dadanya, merasa mendapatkan dukungan yang sangat ia butuhkan. Tentu saja aku akan membuktikan bahwa aku adalah aset paling berharga di gedung ini. Mari kita masuk dan tunjukkan siapa kita sebenarnya. Keduanya melangkah masuk ke dalam ruang rapat yang sangat megah. Ruangan itu sudah dipenuhi oleh puluhan petinggi perusahaan yang duduk mengelilingi meja panjang. Suasana sangat formal dan tegang.
Di ujung meja paling utama terdapat sebuah kursi kosong yang diperuntukkan bagi direktur baru yang akan diumumkan hari ini. Tidak lama setelah Bima dan Sheila menduduki kursi mereka, pintu ganda berukuran besar di ujung ruangan terbuka. Aris melangkah masuk dengan wibawanya yang luar biasa. Seluruh peserta rapat serentak berdiri memberikan penghormatan. Aris berjalan tenang lalu berdiri di samping kursi kosong itu. Ia memberikan isyarat agar seluruh peserta kembali duduk. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi perusahaan kita. Seperti yang kalian ketahui, aku akan menunjuk seseorang untuk memimpin kalian secara langsung, mengarahkan visi bisnis kita, dan membersihkan semua kebusukan yang selama ini tersembunyi di dalam tempat ini. Ucap Aris dengan suara baritonnya yang menggema ke seluruh ruangan. Matanya sempat melirik tajam ke arah Bima, membuat jantung pria itu berdegup sangat kencang. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Mari kita sambut pimpinan baru kalian. Silakan masuk. Lanjut Aris sambil mengarahkan tangannya ke arah pintu utama. Seluruh pandangan mata di ruangan itu tertuju pada pintu yang perlahan terbuka kembali. Terdengar suara langkah sepatu hak tinggi mengetuk lantai marmer dengan irama yang sangat tegas dan percaya diri. Seseorang melangkah masuk, memancarkan pesona luar biasa, namun membawa aura ketegasan yang tidak bisa dibantah. Bima mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat lebih jelas siapa sosok hebat yang akan memimpinnya. Namun ketika sosok itu akhirnya berdiri tepat di bawah cahaya lampu utama, napas Bima seakan berhenti secara mendadak. Matanya membelalak lebar. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri seketika berubah pucat pasi, lebih pucat dari orang sakit. Seluruh tubuhnya mendadak kaku. Darahnya seakan berhenti mengalir. Sosok yang berjalan menuju kursi utama di samping Aris itu adalah Kirana. Keheningan yang luar biasa mencekam menguasai ruang rapat dewan direksi. Tidak ada suara sekecil apapun yang terdengar. Bahkan tarikan napas puluhan petinggi yang hadir di sana seakan tertahan. Pandangan mereka semua tertuju pada sosok Kirana yang berjalan anggun menyusuri sisi meja panjang. Bima duduk terpaku di kursinya seperti patung batu. Ia tidak mampu menutup mulutnya yang sedikit terbuka karena rasa kaget yang teramat sangat. Pikirannya menolak menerima kenyataan yang sedang terjadi di depan matanya. Wanita yang ia bentak, wanita yang bertahun-tahun ia remehkan dan ia jadikan pembantu di rumah, kini sedang berjalan perlahan untuk mengambil tempat di kursi kekuasaan tertinggi di ruangan ini. Sheila yang duduk tidak jauh dari Bima juga menunjukkan reaksi yang sama. Wajahnya menegang. Tangannya tanpa sadar meremas tepian meja dengan sangat kuat. Ia mengingat kembali bagaimana ia merendahkan Kirana di pesta malam itu. Rasa takut mulai merayap di dalam dadanya. Menyadari bahwa wanita yang ia hina kini memiliki kekuasaan penuh untuk menghancurkan karirnya. Aris tersenyum tipis melihat reaksi seluruh peserta rapat, terutama saat melihat wajah pucat Bima. Ia menarik kursi utama dan mempersilakan Kirana duduk. Setelah Kirana duduk dengan tenang dan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, Aris mulai berbicara memecah keheningan. Perkenalkan, ini adalah Kirana. Mulai hari ini, ia adalah pimpinan tertinggi yang akan mengawasi seluruh kegiatan operasional dan strategi perusahaan kita. Keputusannya adalah keputusanku. Siapapun yang menentangnya berarti menentangku secara langsung. Silakan, Kirana. Ruang rapat ini sepenuhnya milikmu. Ucap Aris tegas sebelum berjalan mundur dan duduk di kursi pengamat di sudut ruangan, memberikan panggung sepenuhnya kepada Kirana. Kirana mengangguk hormat kepada Aris lalu menatap lurus ke depan. Tatapannya sangat tajam, penuh wibawa, dan tidak sedikit pun menyiratkan keraguan. Ia menyalakan perangkat presentasi di atas mejanya dan seketika layar besar di belakangnya menampilkan deretan angka, grafik, dan rencana bisnis yang sangat rinci. Bima mengenali tampilan di layar itu. Itu adalah keseluruhan berkas proyek yang telah mengantarkannya pada posisi saat ini. Selamat pagi. Saya tidak suka membuang-buang waktu dengan pidato yang tidak berguna. Kita akan langsung masuk ke pokok permasalahan. Perusahaan ini sedang menjalankan sebuah rencana besar. Saya telah meninjau seluruh laporannya dan saya menemukan banyak sekali hal menarik untuk kita bahas bersama. Ucap Kirana dengan suara yang sangat tenang namun tegas, menguasai seluruh ruangan. Kirana menekan tombol pengendali, memunculkan sebuah grafik keuangan yang rumit.
Ia kemudian mengalihkan pandangannya, menatap langsung ke arah Bima yang mulai berkeringat dingin. Saudara Bima, Anda adalah pemegang kendali utama atas proyek ini. Bisa Anda jelaskan kepada seluruh anggota Dewan di sini bagaimana rumusan Anda dalam menentukan margin keuntungan pada kuartal ketiga? Berdasarkan data yang Anda tulis di halaman 40, terdapat lonjakan angka yang sangat tidak masuk akal jika disandingkan dengan biaya bahan baku di lapangan. Silakan jelaskan. Tantang Kirana memberikan kesempatan kepada Bima untuk berbicara. Semua mata kini beralih menatap Bima. Bima menelan ludah dengan susah payah. Tangannya gemetar di bawah meja. Ia mengingat halaman 40 itu, namun ia sama sekali tidak tahu dari mana datangnya angka-angka tersebut, karena Kirana lah yang mengerjakannya. Bima mencoba berdiri, memaksakan senyum palsu di wajahnya yang masih pucat. Mengenai angka itu, kita harus melihat gambaran besarnya. Kondisi pasar saat ini sangat dinamis dan tim kami meyakini bahwa dengan promosi yang tepat kita bisa mencapai target itu. Ini semua tentang keyakinan pada tim. Jawab Bima terbata-bata menggunakan kalimat-kalimat kosong yang biasa ia pakai. Kirana tersenyum dingin. Ia menekan tombol pengendali lagi, menampilkan rincian biaya yang sengaja ia manipulasi sedikit saat memberikan berkas itu kepada Bima di masa lalu. Keyakinan tidak bisa membayar biaya operasional. Bima, Anda mengatakan angka itu berdasar pada promosi. Padahal di halaman 50 Anda memangkas anggaran promosi hingga 30%. Bagaimana Anda bisa menaikkan keuntungan ketika Anda mematikan jalur promosi utamanya? Jawaban Anda membuktikan bahwa Anda tidak mengerti sama sekali apa yang Anda tulis di dalam proposal ini. Anda tidak memahami proyek ini, tegas Kirana, membongkar kebodohan Bima di depan semua orang. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari para petinggi perusahaan. Mereka mulai meragukan kemampuan Bima yang selama ini selalu terlihat sempurna. Bima tidak bisa membalas. Ia kembali duduk dengan wajah memerah karena menahan malu yang luar biasa. Ia dipermalukan tepat di depan rekan-rekan yang dulu menertawakan Kirana. Melihat Bima di pojokan dan terdiam, Sheila tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Rasa setia kawannya yang buta kepada Bima mengalahkan akal sehatnya. Ia menunjuk ke arah Kirana dengan tangan gemetar penuh amarah. Jangan dengarkan dia. Dia hanyalah seorang istri rumahan yang tidak tahu apa-apa tentang urusan bisnis. Dia pasti memanipulasi data ini hanya untuk menjatuhkan Bima karena dendam pribadi. Bima adalah pegawai terbaik yang pernah dimiliki perusahaan ini. Kau tidak berhak duduk di kursi itu dan menghakimi kami, teriak Sheila. Suaranya melengking mengisi seluruh ruang rapat. Beberapa anggota dewan terkejut melihat keberanian Sheila. Namun Kirana sama sekali tidak menunjukkan reaksi marah atau tersinggung. Ia justru bersandar dengan tenang di kursinya, menyilangkan tangannya, dan menatap Sheila dengan pandangan mengasihani. Saya senang Anda ikut campur dalam pembahasan ini, Sheila. Karena kebetulan saya memiliki materi tambahan yang melibatkan Anda secara langsung. Saya tidak perlu menghakimi kalian dengan dendam, karena kebenaran akan menghakimi kalian dengan sendirinya, balas Kirana. Kirana mengambil sebuah alat penyimpan data berukuran kecil, menyambungkannya ke meja dan menekan sebuah tombol. Layar besar di belakangnya berubah menjadi gelap digantikan oleh tampilan gelombang suara. Detik berikutnya, sebuah rekaman percakapan terdengar sangat jernih memenuhi ruang rapat. Bagaimana dengan data klien dari wilayah timur, Sheila? Apa kau sudah menyalinnya? Suara Bima terdengar sangat jelas dari rekaman itu. Sudah, semuanya aman. Pihak pesaing setuju membayar kita 3 kali lipat dari gaji bulan ini. Jika kita menyerahkan data ini malam ini juga, perusahaan ini tidak akan sadar mereka kehilangan pelanggan sampai bulan depan. Kita akan kaya raya, Bima. Balasan dari suara Sheila terdengar penuh kelicikan. Rekaman itu terus berlanjut membongkar rincian kerja sama kotor mereka dengan perusahaan saingan.
suasana di ruang rapat seketika meledak. Para anggota dewan yang tadinya diam kini saling berteriak marah. Mereka tidak menyangka bahwa dua orang yang selama ini dipercaya ternyata adalah penjahat yang diam-diam merusak perusahaan dari dalam. Bukti ini adalah hasil penelusuran tim keamanan Aris yang diserahkan kepada Kirana. Wajah Sheila berubah sepucat kertas. Seluruh keberaniannya menguap. Ia mundur beberapa langkah. Kakinya tiba-tiba lemas hingga ia jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Sheila mulai menangis keras, merangkak sedikit ke arah meja, memohon ampun kepada seluruh anggota dewan, menyadari bahwa karirnya sudah hancur lebur dan jeruji besi sudah menantinya di depan mata. Sementara itu, Bima masih duduk diam di kursinya. Pandangannya kosong menatap meja di hadapannya. Ia menyadari dengan sepenuh hati bahwa ia telah kalah telak. Tidak ada lagi celah untuk bersembunyi. Kirana tidak hanya menghancurkan kesombongannya, tetapi wanita itu juga telah menghancurkan seluruh hidupnya tanpa ampun di tempat dan di depan orang-orang yang paling ia hargai. Permainan baru saja memasuki babak akhir yang paling mengerikan bagi Bima. Kehebohan langsung meledak di dalam ruang rapat seketika setelah rekaman suara itu berakhir. Para anggota dewan direksi yang sejak awal duduk tenang kini saling melempar pandangan penuh kemarahan dan kekecewaan. Suara bisik-bisik berubah menjadi teguran keras yang diarahkan langsung kepada Bima dan Sheila. Pencurian data rahasia perusahaan dan menjualnya kepada pihak pesaing adalah kejahatan bisnis tingkat tinggi yang tidak bisa dimaafkan oleh siapapun. Tindakan curang ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Beberapa petinggi bahkan memukul meja dengan keras, menuntut agar kedua orang pengkhianat ini segera diseret ke jalur hukum. Suasana yang tadinya penuh wibawa kini berubah layaknya ruang pengadilan yang panas dan penuh tekanan. Di tengah semua kekacauan itu, Sheila masih tersungkur di lantai dengan tubuh bergetar hebat. Air matanya mengalir deras merusak riasan wajahnya. Ia merangkak pelan mendekati kaki meja tempat para petinggi duduk, mengatupkan kedua tangannya tinggi-tinggi memohon belas kasihan. Sheila menyadari bahwa karirnya hancur lebur tanpa sisa dan nama baiknya di dunia bisnis akan lenyap selamanya. Ia menangis terseduh-seduh, memohon agar perusahaan tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Sheila bahkan berusaha melemparkan semua kesalahan kepada Bima, berteriak bahwa ia hanya mengikuti perintah dan dibujuk dengan janji-janji manis. Namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang peduli pada tangisannya, termasuk Kirana yang menatapnya dengan pandangan dingin tanpa simpati sama sekali. Sementara itu, Bima masih terpaku di kursinya bagaikan orang kehilangan akal. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Matanya bergerak liar menatap seluruh orang di ruangan yang kini menghakiminya dengan tatapan benci. Ketika pandangannya bertemu dengan tatapan tajam Kirana, Bima menyadari satu hal, wanita berhijab yang duduk di kursi kekuasaan itu memegang kendali penuh atas nasibnya. Bima tahu ia tidak bisa melawan bukti rekaman yang sangat jelas itu. Ia harus menggunakan cara lain, cara paling kotor yang bisa ia pikirkan untuk menyentuh hati Kirana. Bima perlahan berdiri dari kursinya. Ia memaksakan sebuah senyuman menyedihkan dan menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca, mencoba memainkan peran sebagai pria yang tersesat dan butuh pertolongan. Kirana, dengarkan aku sebentar. Tolong dengarkan suamimu ini, ucap Bima dengan suara parau yang sengaja dibuat-buat agar terdengar menyedihkan. Ruangan perlahan menjadi hening saat Bima mulai berbicara. Aku tahu aku salah. Aku melakukan kesalahan besar malam itu dan juga di masa lalu. Tapi tolong ingat masa-masa indah kita. Ingat perjuangan kita dari awal. Dan yang paling penting, tolong pikirkan perasaan ibu. Ibu sangat menyayangimu, Kirana.
ibu selalu bilang kau adalah menantu kesayangannya. Jika ibu tahu aku berakhir di penjara karena laporan darimu, jantung ibu pasti tidak akan kuat menahannya. Kau kenal ibu, kesehatannya sering menurun belakangan ini. Apakah kau tega membunuh ibu secara perlahan dengan menjebloskan putra satu-satunya ke dalam sel tahanan? Kumohon, demi ibu, cabut semua tuduhan ini dan biarkan aku pergi dengan tenang. Bima menggunakan nama ibunya sebagai senjata terakhir. Ia sangat tahu bahwa Kirana adalah wanita yang sangat menghormati orang tua dan selalu bersikap lembut kepada mertuanya. Bima berharap nama ibunya bisa membuat Kirana goyah dan membatalkan niat untuk memenjarakannya. Namun, harapan Bima hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Wajah Kirana tidak menunjukkan perubahan emosi apapun. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada keraguan, apalagi ketakutan. Kirana justru berdiri dari tempat duduknya, meletakkan kedua tangannya di atas meja dan menatap Bima dengan pandangan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Jangan pernah kau berani menggunakan nama ibu untuk menutupi kejahatanmu, Bima, desis Kirana dengan nada suara yang rendah namun menggema penuh ancaman di seluruh ruangan. Ibu selalu membanggakanmu, ibu selalu bilang kau anak kebanggaan. Nyatanya kau penjahat yang merugikan banyak orang, Bima. Kau mengkhianati perusahaan, kau mencuri data, kau menipu rekan kerjamu, dan kau menghancurkan pernikahan kita dengan tanganmu sendiri. Ibu akan jauh lebih hancur jika mengetahui bahwa anak yang ia besarkan dengan susah payah ternyata tumbuh menjadi seorang pencuri dan pria pengecut yang berlindung di balik punggung ibunya saat melakukan kejahatan. Kirana menarik napas mendalam sebelum melanjutkan, aku akan memastikan ibu mendapatkan perawatan terbaik untuk kesehatannya. Tapi aku juga akan memastikan kau mempertanggungjawabkan perbuatanmu secara hukum. Keadilan tetap berjalan dan kau tidak bisa lari lagi. Kata-kata Kirana menghantam telak kesombongan Bima. Semua orang di ruangan itu mengangguk setuju dengan keputusan tegas Kirana. Aris yang duduk di sudut ruangan tersenyum tipis, merasa sangat bangga melihat ketegasan wanita yang telah ia pilih untuk memimpin. Kirana kemudian menoleh ke arah tim keamanan perusahaan yang berjaga di dekat pintu. Ia memberikan perintah langsung untuk mengamankan Bima dan Sheila serta membawa mereka keluar dari ruang rapat untuk menunggu kedatangan pihak berwajib yang akan memproses kasus pencurian data ini. Bima memberontak saat dua penjaga memegang lengannya. Ia berteriak-teriak menyebut nama Kirana, mengutuk wanita itu dengan kata-kata kasar dan bersumpah akan membalas dendam. However, tenaga Bima tidak sebanding dengan para penjaga yang terlatih. Ia dan Sheila akhirnya diseret keluar dari ruangan dengan paksa. Rapat Dewan Direksi ditutup dengan keputusan bulat untuk mendukung kepemimpinan Kirana dan membersihkan seluruh sisa-sisa pengikut Bima di perusahaan. Setelah rapat selesai, Kirana memutuskan untuk tetap berada di kantor hingga larut malam. Ia harus memeriksa banyak sekali berkas yang ditinggalkan oleh kepemimpinan lama untuk memastikan tidak ada celah keamanan data lagi. Aris sudah menawarkan untuk menemaninya, namun Kirana meyakinkan pria itu bahwa ia bisa menyelesaikannya sendiri dan meminta Aris pulang lebih dulu untuk beristirahat. Kirana tenggelam dalam tumpukan dokumen di ruang kerja barunya yang luas di lantai paling atas. Sebagian besar pegawai sudah pulang menyisakan keheningan di seluruh gedung. Sementara itu, di luar sepengetahuan penjaga, Bima ternyata berhasil melarikan diri dari ruang tunggu keamanan saat para penjaga sedang lengah mengatur kedatangan petugas hukum. Pikirannya benar-benar gelap. Ia tahu bahwa satu-satunya bukti salinan suara dan data transaksi pencurian itu ada di dalam alat penyimpan data kecil yang tadi dibawa oleh Kirana. Jika ia bisa merebut benda itu dan menghancurkannya, ia mungkin masih memiliki sedikit peluang untuk membantah tuduhan di pengadilan. Bima menyelinap kembali masuk ke dalam gedung menggunakan kartu akses darurat yang belum sempat dinonaktifkan.
Bima berjalan mengendap-endap menaiki tangga darurat menuju lantai atas. Ia sangat hafal denah gedung ini. Setibanya di lantai tempat ruang kerja Kirana berada, Bima segera menuju panel listrik utama. Dengan gerakan cepat dan penuh amarah, ia menarik tuas daya ke bawah. Di dalam ruang kerjanya, Kirana terkejut ketika seluruh lampu tiba-tiba padam total. Layar komputernya mati menyisakan kegelapan yang pekat. Hening menyergap. Kirana mengira ini hanya gangguan listrik biasa. Ia menyalakan cahaya dari layar ponsel di tangannya untuk menerangi meja. Namun, beberapa detik kemudian, bulu kuduknya meremang. Dari arah lorong panjang di luar ruangannya terdengar suara langkah kaki yang sangat berat mendekat secara perlahan. Langkah itu diikuti oleh suara tawa pelan yang menggema memantul di dinding lorong gelap. Suara tawa yang sangat ia kenal, tawa Bima. Suara langkah kaki itu terdengar semakin dekat, beradu dengan lantai marmer menghasilkan gema yang menakutkan di tengah kegelapan gedung perkantoran. Kirana berdiri mematung di balik meja kerjanya. Jantungnya berdebar kencang, namun ia berusaha keras menguasai rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Ia tahu bahwa Bima adalah pria yang licik, namun ia tidak menyangka suaminya itu memiliki keberanian untuk menyerangnya secara langsung di tempat kerja. Kirana segera meraba permukaan meja, mencari alat penyimpan data kecil yang berisi bukti kejahatan Bima, lalu menggenggamnya erat-erat di dalam kepalan tangannya. Ia harus melindungi bukti ini apapun yang terjadi.